Berlokasi di Geraha BNPB Jakarta Timur, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sudah mengeluarkan anggaran dana sebesar Rp233 triliun yang didistribusikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tenaga kesehatan, dan tenaga pengadaan vaksin COVID-19. Sri Mulyani juga mengungkapkan pemerintah akan terus berusaha menangani COVID-19 dan dampaknya bagi masyarakat. Pasalnya anggaran kesehatan tahun 2021 juga akan dialokasikan untuk pengadaan vaksin. Selain itu, pemerintah juga membuat program pemulihan ekonomi bernama Keluarga Harapan, di mana program ini akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Saat ini kita sudah mengeluarkan lebih dari 233 triliun untuk melindungi masyarakat kita dari segi sosial. Bantuan sosial dalam bentuk belanja untuk lebih dari 10 juta keluarga yang mendapatkan program Keluarga Harapan. Kemudian masih ada lagi lebih dari 19,2 juta yang mendapatkan bantuan sembako dan bantuan tunai. Dan juga 1,9 juta ya di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi yang juga mendapatkan bantuan sosial. 9,2 juta lebih di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan sosial non-Jabodetabek tersebut. Di desa lebih dari 8 juta keluarga yang mendapatkan dukungan dari APBN. Dan masyarakat yang menikmati diskon listrik meliputi 31,4 juta keluarga. Termasuk juga mereka yang mendapatkan bantuan subsidi gaji yaitu lebih dari 12,4 juta, termasuk guru honorer 1,6 juta dan guru honorer di lingkungan Kementerian Agama lebih dari 0,8 juta orang. Jadi ini adalah bantuan sosial yang luar biasa besar yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat mampu untuk menghadapi COVID ini. Sri Mulyani juga terus melakukan pengawasan dan mengevaluasi kebijakan perdagangan dengan fokus mendukung pertumbuhan industri dan sektor UMKM di tengah pandemi saat ini. Terrealisir. Dan kita masih akan melihat dari sisi penggunaan anggaran hingga bulan Desember ini masih akan ada anggaran yang akan terrealisir plus dana cadangan untuk vaksin. Totalnya mencapai lebih dari 664 triliun rupiah. Ini yang akan mendorong perekonomian pada bulan terakhir di tahun 2020 ini sesudah kita melakukan peningkatan belanja pada kuartal ketiga yang lalu. Untuk pengadaan vaksin, Kementerian Keuangan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN dalam menghitung jumlah populasi penduduk Indonesia. Agar setelah vaksin tersedia, pemerintah akan segera menentukan daerah yang akan divaksin, terutama yang memiliki jumlah kasus positif COVID-19 yang tertinggi. Program realisasi kesehatan mencapai 41,2%, dan ini berarti 40,32 triliun sudah dilakukan pencairan. Apabila juga masih ada bidang kesehatan yang belum terserap, maka dia akan dilakukan pencadangan untuk pembiayaan vaksin kita. Saat ini kami bersama dengan Menteri Kesehatan dan juga Menteri BUMN sedang menghitung berapa jumlah vaksin yang akan diadakan untuk akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Yang itu diharapkan akan mampu memberikan daya tahan bagi masyarakat dan untuk bisa meningkatkan kegiatan masyarakat sehingga kita bisa terus menjaga keselamatan rakyat, namun secara bertahap memulihkan kegiatan ekonomi kita. Dengan anggaran dana yang sudah dialokasikan dari pemerintah untuk bantuan sosial, sektor UMKM, dan pengadaan vaksin, diharapkan perlahan dapat memulihkan roda perekonomian dan keadaan sosial di Indonesia. Andrew Pakwahan, Tim Liputan, DAI TV.